Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau ya Rasulullah, jawab sang ular itu. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Lihatlah ini, lihat wajahku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdialog dengan ular berusia ribuan tahun. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapat tempat tertinggi di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya, siapa lelaki yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai kekasih, sebagaimana Dia menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan kalau saja aku mengambil dari umatku sebagai kekasih, aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah pengorbanan para sahabat memang tiada habisnya, dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Juga para sahabat yang lainnya, mereka tidak pernah memperhitungkan kerugian yang akan dihadapi. Bahkan kehilangan nyawa pun tidak menjadi masalah bagi mereka. Inilah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia merelakan semua yang ia miliki demi keselamatan dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu rela merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikejar-kejar oleh para jagal Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar radhiyallahu anhu bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggalkan kota Makkah. Saat pemuda kafir Quraisy yang berniat membunuh Rasulullah, namun mereka kehilangan jejak Rasulullah dan hanya menemukan seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sementara terlebih dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di gua kecil di Bukit Thur. Sayyidina Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di dalam gua. Dalam satu riwayat dikatakan, mereka selama 3 hari 3 malam berada di dalam gua itu untuk memastikan situasi aman. Sebelum memasuki gua, dengan ketulusan dan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas di dalam gua itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar sepakat untuk bergantian istirahat dan berjaga dalam tidurnya. Terseluruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang itu, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan yang berbisa itu. Namun keinginan itu hanya dari benaknya, karena tidak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hati Sayyidina Abu Bakar berkata, bagaimana mungkin ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Kemudian ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun.
Dalam hening, sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam tubuhnya. Sayyidina Abu Bakar tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi, dan tanpa sengaja air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berbaring di pangkuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbangun lalu berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak ya Rasulullah. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. "Lalu mengapa engkau meluluhkan air mata?" bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar. "Dengan bersahaja, seekor ular baru saja menggigitku ya Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku," jawab Abu Bakar dengan suara lirih. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada ular itu, "Hai ular, tahukah engkau, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau makan." Dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ular itu adalah satu mukjizat beliau, sehingga Sayyidina Abu Bakar pun mendengar dialog mereka. Ular itu menjawab, "Ya, aku mengerti wahai Rasulullah." "Ya Rasulullah, sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, 'Barang siapa memandang kekasihku Muhammad fil mahabbah,' atau dengan kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga. Ya Allah ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku ular ingin memandang wajah kekasihmu dengan mahabbah." Lanjut ular itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Silahkan pergi ke Jabal Thur. Tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya. Ribuan tahun aku menunggumu di sini. Aku dilanda oleh kerinduan untuk berjumpa engkau ya Rasulullah. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar. Maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau ya Rasulullah," jawab sang ular itu. Mendengar penjelasan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Lihatlah ini, lihat wajahku." Maka ular itu pun memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mahabbah, penuh cinta dan kasih sayang. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kaki Sayyidina Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah, Sang Pencipta semesta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Thur kembali ditelan senyap. Kini giliran Sayyidina Abu Bakar beristirahat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjaga. Sayyidina Abu Bakar menolak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak akan rela jika dirinya membebani pangkuan yang penuh berkah itu. Sungguh tinggi pengorbanan kecintaan dan adab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan, dalam riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa beliau mengatakan, "Kami para sahabat pernah menilai orang terbaik di zaman Nabi, maka kami dapatkan yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoi mereka semua. Bahkan penilaian tersebut disampaikan oleh sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah yang mengatakan, "Aku bertanya kepada ayahku, siapa yang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Maka ia menjawab, "Abu Bakar." Aku pun bertanya lagi, "Kemudian siapa setelah itu?" Sayyidina Ali menjawab, "Kemudian Umar." Maka aku khawatir dia akan menjawab Utsman bin Affan setelah itu. Aku pun segera memotongnya, "Kemudian engkau ya ayah."
Sayyidina Ali menjawab, "Aku hanyalah seorang dari kaum muslimin." Hadis riwayat Bukhari. Muhammad bin Al-Hanafiyah yang bernama asli Muhammad bin Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ibunya adalah Kaulah binti Ja'far dari Bani Hanifah yang dinikahi Sayyidina Ali setelah wafatnya Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Ia lahir sekitar tahun 636 di Madinah, yaitu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah manusia mulia. Beliau memiliki nasab mulia. Beliau adalah menantu dan suami dari putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Dari hasil pernikahan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan dua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Hingga terus berlanjut keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mereka hingga saat ini. Mereka adalah para habaib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga termasuk dalam 10 sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talhah di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kisah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.